Kita kembali bertemu pada hari ini ya. Bagaimana semua kaum wanita? Saya percaya semua kita sangat diberkati Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, dan Tuhan Yesus selalu sayang sama kita. Bagaimana semuanya? Suami, istri, anak, dan juga mungkin keluarga besar kita, usaha kita, pelayanan kita. Tuhan berkati sepanjang minggu ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tidak ada istilah kebetulan bersama dengan Tuhan Yesus. Wow, pesannya luar biasa Bu Indri. Tidak ada istilah kebetulan, betul. Kalau dalam dunia seringkali kita berkata, ih kok bisa kebetulan ya ketemu sama engkau. Itu pola dunia, tapi pola surga tidak ada istilah kebetulan. Yuk kita baca dalam kisah dalam Lukas 5 ya, ayat 1 sampai dengan 10. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka lakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam ya. Ayat ke-8 sampai dengan 11, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Kisah ini luar biasa. Kisah ini harusnya menjadi perhatian dari kita. Ada dua hal yang luar biasa. Yang pertama, dikatakan sampai hari ini mata Tuhan sedang diarahkan untuk mencari mitra kerjanya di dunia ini, untuk melakukan mega proyeknya Yesus dan kerajaan surga tentang keselamatan jiwa. Perhatikan, garis bawahi sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan sedang memandangkan matanya melihat ke kota-kota yang ada di Indonesia, melihat kampung-kampung yang ada di Indonesia, melihat desa-desa yang ada di Indonesia. Intinya Tuhan sedang mencari mitra kerjanya untuk proyek besar daripada kerajaan surga untuk keselamatan jiwa-jiwa ya. Garis bawahi, yang mencari mitra kerja ini bukan partai politik, ini bukan orang-orang yang punya kuasa di luar sana, ini bukan dunia yang mencari partner kerja, tapi ini adalah Allah, Raja di atas segala raja, yang memiliki seluruh isi semesta bumi ini, yang mencari mitra kerjanya. Dan Yesus juga pada hari ini, sampai hari ini, mencari mana pribadi-pribadi yang akan kujadikan mitra kerjaku untuk menjalankan mega proyek yang luar biasa. Ya, ini poin yang pertama ya. Coba kita lihat dalam Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini luar biasa, dikatakan Yesus ini adalah anak yang Bapa di surga berkenan. Artinya kalau kita menjadi mitra kerja daripada Yesus, ini juga sama dengan kita pun akan mendapat perkenanan daripada Bapa di surga. Dan kalau sampai sudah kita mendapat perkenanan daripada Bapa, siapa takut dengan masalah-masalah dalam kehidupan ini? Semua Tuhan bisa selesaikan dengan mudah. Intinya, maukah kita menjadi mitra kerja Allah? Itu yang Tuhan cari ya. Karena memang ini adalah pergumulan daripada Yesus sampai detik ini.
Mana buktinya? Kita buka Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak tergembalakan. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini adalah pergumulan daripada Yesus sampai hari ini. Ini adalah doa, ini adalah jeritan hatinya. Dia berkata, tuaian begitu banyak tapi pekerja sangat sedikit. Karena itu Bapa di surga, tolong berikan tuaian, berikan pekerja-pekerja untuk ambil bagian untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ini adalah kerinduan Yesus. Ini adalah tangisan dan jeritan Yesus. Dia bukan mencari orang-orang yang hebat. Dia bukan mencari orang-orang yang kudus. Dia bukan mencari orang-orang yang tidak melakukan kesalahan. Dia mencari partner kerja. Dan hari ini kalau engkau mendengarkan kebenaran Tuhan pada hari ini, mari jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk menjadi partner Tuhan. Yang pertama tadi adalah apa? Mata Tuhan tertuju kepada partner kerjanya. Sebelum kita masuk kepada poin berikutnya, kita akan break sejenak. Ya, tadi dikatakan yang pertama adalah mata Tuhan Yesus sampai hari ini tertuju kepada pribadi-pribadi yang mau diajak untuk menjadi mitra kerja kerajaan Allah. Ya, kenapa Tuhan sampai menjerit? Karena memang dunia pada saat ini adalah kekurangan pekerja, kekurangan orang-orang yang punya rasa empati untuk keselamatan jiwa di luar sana. Di akhir zaman memang jelas dikatakan oleh firman Tuhan, kasih semakin dingin, orang semakin tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Yang penting aku selamat, yang penting aku hebat, yang penting aku kaya, yang penting aku maju, yang penting keluargaku, yang penting aku dan aku. All about me, ya. Hanya tentang aku saja. Dan ini yang membuat Tuhan kecewa. Padahal begitu banyak jiwa-jiwa yang terlantar di luar sana. Mereka terlantar dan lelah. Mereka lelah bukan karena ikut fitness, bukan karena ikut aerobik. Wanita-wanita yang lelah di luar sana karena masalah terlalu besar. Masalah anaknya, masalah ekonomi, masalah suaminya, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah apapun. Banyak wanita-wanita yang lelah di luar sana. Kaum ibu, kaum wanita yang mendengar pada hari ini, sudahkah kita ikut ambil bagian dalam proyek kerja Tuhan? Untuk menjadi mitra kerja Allah, Tuhan tidak mencari harus pendeta besar, tidak harus menjadi orang yang sekolah teologi. Petrus jelas, dia hanya nelayan. Tapi kenapa Tuhan memilih? Karena ada sesuatu hal yang Petrus miliki, yang banyak wanita Kristen mungkin tidak miliki. Sayang sekali, pada kita lihat bagaimana dampak akibat menjadi mitra kerja Allah. Dikatakan bukan hanya berkat yang pas-pasan, bahkan dikatakan jala pun sampai koyak, bahkan perahu pun hampir tenggelam karena begitu banyak berkat yang dimiliki oleh orang-orang yang mau menjadi mitra kerja Allah. Iblis memang takut kita menjadi mitra kerja Allah. Iblis mau kita menjadi pribadi yang egois, yang hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Wanita-wanita, ini akhir zaman. Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan bisa bertahan di akhir zaman. Karena untuk menjadi pribadi yang disertai Tuhan, salah satu adalahnya menjadi mitra kerja Allah. Karena itulah amanat agung. Dikatakan pergi jadikanlah bangsa muridku. Baptislah mereka. Maka aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Hari ini mari kita introspeksi. Dikatakan tadi adalah apa? Pergumulan Yesus. Yesus bukan bergumul karena banyak orang sakit di luar sana. Bukan. Tapi dia bergumul karena tidak adanya pekerja yang ambil bagian untuk membawa jiwa kepada kerajaan surga. Mereka lelah. Banyak keluarga-keluarga yang lelah di luar sana. Mungkin masalah rumah tangga yang hancur-hancuran bahkan diambang perceraian. Wanita-wanita, kalau kita hanya menjadi pribadi yang egois, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Mata Tuhan hanya tertuju kepada pribadi-pribadi yang mau ambil bagian dalam proyek kerajaan surga.
ya, saya dan keluarga dipulihkan. Itu yang membuat aku tidak bisa tinggal diam. Karena kalau keluargaku sudah dipulihkan, kenapa tidak kita juga menolong keluarga-keluarga yang belum dipulihkan di luar sana. Itulah salah satu kenapa Sungai Sukacita Ministry by Love juga didirikan. Bukan karena untuk gagah-gagahan, tapi salah satu adalah untuk membawa jiwa-jiwa yang lelah di luar sana, yang terlantar di luar sana, untuk kembali kepada jalan kebenaran, untuk kembali kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi dikatakan di sini, ada yang terlantar, bahkan ada yang lelah, ya. Ingat ya, mitra kerja Tuhan itu waktu mengalami krisis, apa yang kita alami. Coba buka Yohanes 6 ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ya, dikatakan ayat ke-9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Orang menganggap mana mungkin anak kecil bisa menjadi mitra kerja Allah. Tuhan Yesus tidak pernah melihat besar kecilnya seseorang, kaya miskinnya seseorang, atau mungkin pintar atau tidak pintarnya seseorang. Intinya mau tidak kita menjadi mitra kerja Allah. Karena Tuhan bisa pilih anak kecil untuk memberkati 5.000 orang pada saat itu, tidak termasuk wanita dan anak-anak kecil. Tuhan juga bisa pakai siapa? Tuhan bisa pakai, dikatakan Petrus, yang seorang apa? Seorang nelayan biasa. Dia punya profesi yang sangat sederhana. Mungkin dunia pun tidak memperhitungkan. Tapi kenapa Tuhan pilih? Nanti kita lihat ada karakter-karakter Petrus yang membuat mata Tuhan sampai memilih Petrus, ya. Yang berikutnya dikatakan, kita ingat bagaimana cerita waktu seekor burung gagak yang dipakai untuk memberkati hamba Tuhan yang bernama Elia, ya. Tapi sebelum kita masuk kepada penjelasan berikutnya, kita break sejenak. Tadi ada 2 poin yang akan kita bahas dari kisah tentang Petrus dan perahunya, ya. Jadi istilahnya tidak ada yang kebetulan. Yang pertama, mata Tuhan tertuju sampai hari ini untuk mencari mitra kerjanya untuk proyek keselamatan jiwa. Ibu-ibu, jangan pernah katakan, karena saya seorang ibu tidak mungkin saya jadi mitra kerjanya Tuhan, Bu Indri. Kenapa tidak belajar dari anak kecil? Anak kecil itu tidak diperhitungkan oleh dunia. Bahkan murid pun berkata, ada anak kecil tapi hanya punya 5 roti 2 ekor ikan. Manusia boleh menjudge kita karena melihat penampilan kita mungkin yang biasa-biasa, kepintaran kita yang sangat-sangat minim, bahkan mungkin kita punya ekonomi yang sangat-sangat sederhana. Itulah ciri khas manusia. Tapi Tuhan bukan melihat dengan keberadaan kita secara luar. Yang Tuhan rindukan adalah mitra kerja yang berkata, aku mau Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Selama kita berkata mau, Tuhan yang akan memperlengkapi kita dengan kapasitas yang luar biasa. Ya, tadi dikatakan Petrus, ya, dengan perahunya, ya. Kenapa mata Tuhan tertuju kepada Petrus? Karena sampai hari ini Tuhan masih mencari Petrus rohani di akhir zaman yang siap untuk dijadikan mitra kerjanya, ya. Kenapa nelayan? Karena memang Tuhan tidak pernah membatasi, tidak hanya sebatas tembok gereja untuk menjadi mitra kerja Tuhan. Siapapun kita, mau kita wanita ibu rumah tangga biasa, mau kita mungkin hanya pengusaha-pengusaha kecil-kecilan, mau kita sekolah sangat sederhana, mau penampilan kita pun sangat-sangat biasa. Intinya setiap kita punya kesempatan untuk menjadi mitra kerja Tuhan. Karena memang pekerja sangat sedikit, tuayan begitu banyak. Inilah jeritan hati daripada Tuhan Yesus yang jangan sampai kita abaikan, ya. Yang kedua dikatakan, kenapa perahu Petrus, ya? Kenapa tidak perahu yang satu lagi? Padahal jelas saya yakin perahunya pasti sama warnanya. Sama-sama perahu nelayan, betul? Dan dikatakan ada 2 perahu yang di pantai pada saat itu yang mereka mau mengangkat, mau keluar karena sudah selesai dari mencari ikan, ya. Tapi kenapa perahu Petrus, ya? Kita akan lihat hal yang luar biasa di sini. Alasan kuat Yesus memilih perahu Petrus. Ada 6 alasan kuat. Artinya jangan pernah
katakan karena kebetulan aja Bu Indri, mungkin Petrus yang kepilih. No, Bapa kita, Allah kita, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang selalu dengar-dengaran dengan apa kata Bapa di surga. Kalau memang itu sampai dipilih, itu adalah karena kehendak Bapa di surga, bukan karena kemauan Yesus saja. Ada 6 alasan penting yang kita akan koreksi hari ini. Karena kalau kita punya 6 alasan ini dalam hidup kita, ini yang membuat mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Dan ingat, kalau kita menjadi partner kerja Tuhan, partner kerja Yesus yang Allah sendiri berkata kepadanya aku berkenan. Artinya kalau Yesus sudah didapat perkenanan daripada Bapa, kalau kita juga menjadi partner kerja Yesus, artinya kita pun mendapat perkenanan daripada Bapa di surga. Dan ini berbicara tentang kehidupan yang luar biasa. Bukan hanya penuh dengan ikan, bukan hanya ikan yang biasa-biasa, dikatakan sampai hampir tenggelam, bahkan jala pun hampir koyak karena berkat yang tidak bisa ditampung. Ini berbicara tentang abundant blessing. Ini berbicara tentang berkat yang berkelimpahan. Dalam hal apa? Dalam hal kesehatan, dalam hal rumah tangga, dalam hal ekonomi, dalam hal keselamatan, dalam hal apa saja orang akan bisa terkagum-kagum dan takjub karena kok bisa berubah kehidupan Petrus yang tadi sangat-sangat tidak menjadi berkat bisa diubahkan secara totalitas. Bukan karena hebat gagahnya Petrus, tapi waktu dia mengambil keputusan untuk mau menjadi mitra kerja Tuhan, di sana perubahan hidup dialami secara radikal dan luar biasa. Yang pertama, Petrus ini adalah pribadi yang tidak jaim. Mana buktinya? Kita lihat ya, ayat yang pertama dikatakan Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga." Petrus ini pribadi yang tidak jaim. Banyak kali orang Kristen terlalu jaim untuk mengakui kelemahan dan kekurangannya. Karena takut nanti orang tahu kekurangannya. Apalagi kalau kita sudah pakai jubah pelayanan, jubah pendeta, jubah orang-orang hebat, jubah kebesaran. Kita tidak siap untuk mengakui kelemahan kita. Tapi Petrus berbeda. Dia akui kekurangan dan kelemahannya, dan itulah yang membuat salah satu kenapa mata Yesus terarah kepadanya. Tuhan suka dengan pribadi yang rendah hati, dan bukti rendah hati yang pertama adalah gampang mengaku kesalahan, gampang berkata aku yang berdosa, aku yang salah Bu Indri, gara-gara aku sebagai istri yang kurang maksimal, makanya keluargaku sampai hari ini tidak berubah. Jangan cari kambing hitam dalam kehidupan, karena pribadi-pribadi yang menjadi mitra kerja Allah adalah pribadi yang rendah hati, dan bukti kerendahan hati adalah seperti Petrus yang dengan berkata aku gagal, aku mempunyai kelemahan, aku yang bersalah. Itu yang pertama. Bandingkan nanti dengan Yudas. Yudas juga hamba Tuhan. Tapi waktu Roh Kudus ingatkan, dia berkata, bukan aku ya Tuhan. Padahal jelas Yesus berkata, engkau yang akan menjual aku. Tapi dia tetap ngeles dan tetap berdalih. Sebelum kita masuk kepada poin berikutnya, kita akan break sejenak. Ya, yang kedua, Lukas 5 ayat 2 dan 3. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Waktu kita baca ini kesannya seperti biasa, tapi bayangkan seorang Petrus yang lagi bete, yang lagi gagal usahanya, sempat-sempatnya Tuhan mau pakai perahunya untuk mengajar. Dan kalau Tuhan sudah berbicara tentang firman, itu bukan 1 menit, 2 menit, itu bisa berhari-hari, seperti waktu ada khotbah di atas gunung. Itu sampai 3 hari 3 malam Tuhan berbicara. Dan bayangkan Petrus lagi capek dan gagal dalam usahanya, tapi tetap dia berikan untuk Tuhan bisa memakai perahunya. Ini berbicara tentang pribadi yang tidak mengasihani diri sendiri. Seringkali kita berkata, aku aja punya masalah, bagaimana mau jadi berkat bagi orang lain? Ya nggak mungkin lah Bu Indri. Kalau kita masih jadi pribadi yang mengasihani diri sendiri, sampai kapanpun Tuhan tidak tertarik untuk memilih kita menjadi mitra kerjanya.
Cukup lama Tuhan berbicara, tapi Petrus tetap sabar menunggu sampai Tuhan selesai berbicara ya. Ingat bagaimana waktu itu seorang janda Sarfat, dia pun dalam keadaan kesulitan. Anaknya dan dia mati pada besok harinya karena sudah tidak ada makanan. Tapi karena Tuhan yang berbicara melalui Elia, dia berikan tepung dan gandum itu untuk kepada Nabi Elia. Dan akibatnya dikatakan tempayannya tidak pernah habis, minyak dan tepung tidak pernah habis sampai musim turun, musim hujan. Bonus untuk pribadi-pribadi yang jadi mitra kerja Tuhan itu luar biasa. Sadarkah kita akan hal itu? Yang ketiga dikatakan adalah Petrus tidak pakai logika. Kenapa saya berkata begitu? Karena bagaimana di masa waktu matahari sudah terbit, Petrus disuruh menaburkan jalannya di tengah lautan. Jelas ikan melihat ada jala dan tidak mungkin ikan masuk. Tapi karena Petrus memakai iman, bukan memakai logika, maka dia bisa melakukan perintah Tuhan. Kalau kita masih pakai logika dalam hidup ini, mana mungkin Bu Indri saya berkata seperti ini, mana mungkin aku melakukan seperti ini. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang rendah hati menurut pandangan Tuhan Yesus. Orang yang rendah hati tidak menggunakan logika lebih daripada imannya. Orang yang rendah hati mengutamakan imannya lebih daripada logikanya. Yang keempat, Petrus bukan hanya sekedar wacana, dia lakukan apa kata Tuhan. Karena engkau yang berkata, maka aku akan melakukan. Dan kapan mujizat terjadi? Bukan waktu kita bermimpi, bukan waktu kita berangan-angan, tapi waktu kita in action. Di sanalah dia bisa mendapat ikan yang begitu banyak berlimpah. Dan yang kelima, yang terakhir, Petrus adalah pribadi yang bukan memikirkan diri sendiri. Dia panggil perahu yang lain, dia berkatnya, dia bagi dengan perahu yang lain, sehingga akhirnya mereka bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini mari kita koreksi. Seringkali kita mau dipakai jadi mitra kerja Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menunda pemakaian kita menjadi mitra kerja? Karena Tuhan lihat karakter kita masih karakter yang serakah. Kalau kita diberkati, Tuhan melihat ini sepertinya akan hanya menikmati berkat sendiri. Tapi kalau kita siap menjadi seperti Petrus yang siap untuk membagi berkat kepada orang lain dengan apa yang kita dapat dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesempatan untuk kita menjadi mitra kerjanya. Petrus berbagi berkat, dan seharusnya lah anak-anak Tuhan itu bukan hanya memikirkan berkat untuk dirinya sendiri, harus menjadi saluran berkat, harus menjadi pribadi yang berdampak. Waktu kita berdampak, di sana Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi pada kita sampai betul-betul perahu kita berbual-bual sampai melimpah berkat-berkat itu. Ingat bagaimana seorang Abraham, warisan daripada Abraham ini jangan dilupakan. Warisan yang bagaimana? Warisan yang menjadi saluran berkat. Melalui apa? Melalui kepeduliannya kepada jiwa-jiwa yang ada di Sodom. Dia tidak hanya memikirkan yang penting keluargaku, Lot dan istri anak-anaknya selamat. Aku tidak mau tahu dengan yang lain. No, dia berdoa untuk 50 orang di Sodom, padahal jelas hanya ada berapa orang saudaranya. Hanya ada Lot dan istri dan dua mantunya. Hanya ada 6 orang. Tapi dia berdampak, dan itulah yang membuat mata Tuhan tertuju kepada Abraham. Hari ini mari wanita-wanita, ada 2 tadi dikatakan poin tentang perahu Petrus. Yang pertama, Tuhan sedang mencari mitra kerjanya pada hari ini. Intinya bukan harus orang hebat, bukan harus pengusaha besar. Mau kita hanya nelayan biasa, ibu rumah tangga biasa, bahkan anak kecil biasa pun Tuhan bisa pakai. Yang kedua, jadilah pribadi yang rendah hati supaya bisa mata Tuhan tertuju pada kita dan kita bisa menjadi mitra kerja Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Luar biasa Tuhan sudah memilih kami untuk menjadi mitra kerjamu. Ajarkan kami tetap memelihara kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Petrus. Yang pertama, gampang mengaku dosa dan gampang mengakui kelemahan. Tidak berdalih apalagi sampai menutupi kekurangan dan kelemahan. Dan yang berikutnya, jadikanlah kami Tuhan pribadi juga yang bukan hanya memikirkan diri sendiri. Tapi sesudah kami diberkati, kami juga siap untuk memberkati orang lain melalui ikan-ikan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.